dan kami tidak mencintainya, sebaliknya kami membencinya karena Allah. Itu di dalam kitab beliau Syiar Alam An-Nubala, ya. Kita bisa cek di halaman 343, Pak. Itu beliau sangat mengecam seorang namanya Hajjaj bin Yusuf, ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir menceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz, Pak, Umar kedua. Nah, bedanya Umar kedua ini sama kayak Umar pertama. Jadi walaupun dia dari kalangan Bani Umayyah, tapi pada masa Umar, Pak, luar biasa, Pak. Ya, beliau sangat tawadhu, seorang ulama besar juga, ya, sangat memperhatikan Islam, ya. Dan juga dia menghindari perselisihan antar umat Islam, Pak. Ingat ya, antar umat Islam dia menghindari perselisihan. Itu yang dilakukan oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah, ya. Nah, ini pernyataannya, Pak. Aku tidak sedikit pun merasa iri terhadap Al-Halal, si musuh Allah itu, kecuali terhadap sikapnya yang cinta Al-Quran dan sikap pemurahnya terhadap ahli Al-Quran, serta ucapannya sebelum meninggal, ya Allah ampunilah aku, ya. Sungguhnya manusia menyangka bahwa engkau tidak bertindak. Dan ucapan beliau sebelum meninggal seperti ini, Pak, ya, berarti dia bertobat, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni tobatnya, ya, Pak, ya. Tapi kalau melihat seperti ini sebelum kematiannya, insya Allah tobatnya diterima. Tapi sebenarnya, Pak, membunuh sesama muslim itu kafaratnya besar. Kita membunuh membunuh seorang muslim itu, kita harus puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafaratnya, Pak. Nggak mudah, nggak sembarangan kita membunuh seorang muslim, Pak, ya. Jadi nggak mudah membunuh seorang muslim. Nggak boleh kita membunuh sesama muslim, ya. Nggak boleh kita, ya, Pak. Ya, sekali lagi seperti itu. Kemudian itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, apa saja keagamaan Al-Halal? Al-Halal pernah berkata di mimbar Wasit, di kota Wasit, Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan seorang sahabat besar yang kita bahas kemarin, Abdullah bin Mas'ud, yang menjadi imam di kota Kufah, yang menjadi dasar dari mazhab Imam Abu Hanifah, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi dari para sahabat-sahabat itu nanti yang menjadi dasar, dia menjadi dasar pendapat Imam Syafi'i, yaitu Abdullah bin Abbas, itu di kota Mekah. Di kota Kufah ada Abdullah bin Mas'ud, ini menjadi dasar mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau, Abdullah bin Mas'ud adalah pemimpin golongan munafik. Nah, ini, Pak. Kalau aku menemuinya, aku akan basahkan muka bumi dengan darahnya. Itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, dan ini termasuk kekurangan ajaran dari Al-Halal, semoga Allah memburukannya, dan termasuk kelancangannya mengungkapkan perkataan yang buruk serta menumpahkan darah tanpa hak. Beliau dengki dengan qiraah bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, karena bacaan yang paling mendekati Nabi adalah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Kemarin kita dibicarakan, ya, Pak, ya. Karena menyelisih qiraat pada mushaf induk yang dihimpunkan manusia pada masa Utsman. Jadi Khalifah Utsman itu, ya, membimbing satu Utsman namanya mazhab Utsman. Jadi yang kita pakai ini Utsman, Pak, ya, qiraat Utsman, ya. Kemudian Al-Qa bin As-Sal berkata, Al-Hajjaj pernah berkhutbah, lalu beliau mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya Ibnu Zubair yang beliau bunuh itu, yang kepalanya dipenggal kemudian kepalanya ditaruh di atas Ka'bah, mengubah kitab Allah. Ini dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Nah, itu, Pak, kejam banget, kan, luar biasa seorang yang, ya, kita nggak, kalau ada sekarang kayak gimana? Beruntungnya kita tidak ada seperti itu, Pak, ya, saat ini. Nah, bagaimana sikap sahabat, Pak, kok terhadap Hajjaj bin Yusuf ini, Pak? Nah, apakah jika kita dapati pemimpin yang tidak kita senangi, yang tidak sesuai dengan harapan kita, lantas kita berontak? Ternyata tidak. Jalan nubuwah, jalan kenabian memerintahkan kita untuk tetap taat dan bersabar, Pak. Ya, dia berdasarkan hadis ini, Pak. Ya, berdasarkan hadis ini, ya. Dari Zubair bin Adi, dia berkata, kami pernah mendatangi Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, ya. Kami mengadukan tentang kekejaman Al-Halaj pada beliau. Anas pun mengatakan, sabarlah, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini hadis riwayat Bukhari nomor hadis 7068. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin, Pak. Siapapun dia, selama ia memerintahkan selain dari perkara maksiat kepada Allah. Kita tak boleh menentangnya kalau dia mengajarkan kita maksiat kepada Allah, Pak. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa menolak mafsadat, kerusakan yang lebih besar dengan mengambil mafsadat yang lebih ringan. Nah, seandainya Anas bin Malik mewasiatkan untuk memberontak, tentu akan timbul kerusakan yang besar. Namun beliau perintahkan untuk bersabar sebagaimana wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah, Pak, kita ketahui bersama, seorang yang melakukan kudeta pasti akan dikudeta. Contoh, Saddam Hussein, ya, kita lihat bersama. Saddam Hussein itu menggulingkan pemerintahan sebelumnya, Pak. Ya, pemerintahan kerajaan dulu Irak itu kerajaan, ya, digulingkan oleh beliau. Nah, dia pun digulingkan kembali dengan cara yang ya sebenarnya nggak bagus ya. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi di Libya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi juga melakukan tindakan yang sama. Dia melakukan penggulingan kudeta kepada pemimpin sebelumnya. Apa yang terjadi? Dia digulingkan oleh rakyatnya. Nampaknya seperti itu, Pak. Di Indonesia, zaman Soekarno banyak terjadi pemberontakan, Pak. Dari DITI, kita tahu bersama, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, ada PKI Madiun, ya. Ada PRRI Permesta, itu senjata, Pak.